adalah niat. Jadi yang perlu difahami, yang pertama sekali kalau kita ingin untuk mewujudkan salat yang khusyuk, apa yang harus dikhusyukkan pertama sekali adalah niat. Niat adalah rukun dalam salat. Apabila cacat niat, jelas salat itu tidak pantas untuk makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada amal yang makbul tanpa niat. Inilah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Bagaimana mewujudkan niat yang khusyuk? Ada dua hal penting ya, yang perlu dihadirkan dalam niat itu. Yang pertama adalah adanya maksud bertaqarrub. Apa makna bertaqarrub? Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apapun ibadah yang dilakukan, tentu termasuk di dalamnya salat sebagai tiang dari agama ini, apa yang harus dihadirkan di dalam niat adalah adanya maksud bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Taqarrub itu maknanya taqarraba, mendekatkan diri. Yang kedua, yaitu melakukan ibadah yang hendak dilaksanakan itu. Ada niat melakukan ibadah itu yang tidak ada lagi keraguan di dalam hati, tidak ada lagi keraguan untuk melaksanakannya, sehingga ibadah itu menjadi tertuju, tidak ada kesamaran di dalam niat dengan ibadah-ibadah yang mirip dengannya. Jadi dari sekian, misalnya sholat 2 rakaat, kok sholat kedua apa? Sholat sunat fajar atau sholat fardu subuh? Nah, tidak ada sama, tidak ada keraguan antara yang dua itu. Jadi ibadah itu tatamayyaz. Apa makna tatamayyaz? Dia telah terpisah dari ibadah yang mirip dengannya di dalam hati kita. Iko dan ciwa. Tapi kalau masih ada lagi antara iko sunat fajar atau sunat fardu, itu belum lagi. Terus sama orang yang kena orang nikah, saya nikahkan anak saya dengan engkau, anak berdua. Boleh itu orang mulai bertanya, dan maaf pak, dan tua tu orang kita. Nah ibadah juga begitu, harus maksud, harus tertuju kepada satu ibadah, di mana ibadah itu tatamayyaz, terpisah di dalam maksud kita dengan ibadah yang serupa dengannya. Konsepnya. Kan ada ibadah yang mirip. Salat sama 2 rakaat, salat sunat fajar 2 rakaat, salat fardu subuh juga 2 rakaat. Konan maaf, nang kali kerja. Puasa juga mirip-mirip. Sama waktu imsaknya, sama waktu iftarnya, sama yang ditahan di saat berpuasa. Nah dari sekian ibadah itu
puasa itu bisa puasa, misalnya puasa sunnah, puasa qadha, puasa nazar, dan sama prakteknya. Nah sekarang mana yang dituju dari sekian yang sama itu? Jadi harus tamayyuz namanya. Kalau ulama mengatakan tamayyuz itu maknanya apa? Dia teristimewa, tertuju kepada satu perkara sehingga yang lain tersisih dari maksud. Nah, dua hal itulah yang dituntut ketika seseorang memulai niat. Yang pertama, menghadirkan rasa bahwa dia melakukan itu dengan maksud bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah yang disembahnya. Yang kedua adalah tamayyuz, teristimewa di dalam maksudnya ibadah yang dia lakukan itu, tidak lagi bercampur dengan ibadah lain yang serupa. Nah, jadi karena itu jelas kedua hal tadi di mana ada itu di dalam qalbu insan, di dalam qalbu insan. Ini bukan pada lisan, sebab bisa jadi lisan menyebut sesuatu, qalbu menuju yang lain, kan bisa begitu. Kata lisan salat itu adalah salat fardu subuh, bisa jadi qalbu berniat salat sunat fajar, atau sebaliknya. Yang dipandang dalam perkara ini adalah qalbu, bukan lisan, bukan lidah. Jadi bukan usallinya yang dipandang, tetapi niat yang ada di dalam qalbu. Kesanalah tertuju ketentuan sah dan tidak sahnya niat. Nah, jadi karena itu kehadiran dua hal itu adalah minimal. Jadi bukan maksimal, itu minimal. Nah, kalau kita berbicara lebih dari itu, baru nanti hadir apa makna yang lain. Kenapa kita berdiri menghadap Allah? Kenapa kita lakukan ibadah ini? Itu makna tambahan. Yang pertama adalah rasa kehambaan. Jelas, bana kuat menyembah Allah karena kita abdu, kita hamba. Kenapa kita tunaikan? Karena kita adalah fakir, butuh terus dengan uluran nikmat dan rahmatnya. Kenapa kita laksanakan ini? Kita berharap ampunan dan kasih sayangnya. Dan semua itu kita bungkus dengan mencari ridhonya. Nah, itu adalah tambahan dari dua yang mutlak harus hadir tadi. Jadi kadar minimalnya dua itu harus hadir. Yang pertama, niat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tamayyuzul amal. Amal itu harus terfokus kepada satu amalan sehingga dia tidak lagi bercampur di dalam maksud kita dengan amalan-amalan yang lain. Selesai sebenarnya. Nah, dari situlah nanti ulama menjabarkan salat al-maghrib fardhan, ya kan? Mustaqbilal qiblah. Apa lagi? Ma'muman lillahi ta'ala. Itu dalam rangka apa? Makanya hadir kalimat-kalimat itu dalam penjelasan ulama. Usalli fardal maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblati imaman ma'muman. Apakah maksud ulama bacalah ini harus benar? Ulama menjelaskan itu untuk apa? Litatamayyaza, supaya di dalam maksud hatimu bertamayyuz, tersisi ibadah ini satu, itu yang engkau tuju di dalam itu. Untuk tujuannya begitu. Tapi kemudian
Sebagian dari umat menganggap itu adalah lafaz yang diajarkan oleh Nabi. Tidak, Nabi tidak pernah mengajarkan lafaz. Tidak ada akan bertemu lafaz. Tapi terus kenapa ulama menjabarkan seperti itu? Usalli fardal maghribi 3 raka'at mustaqbilal qiblati ma'muman kalau ma'mum, imaman kalau imam, lillahi ta'ala. Kenapa sepanjang itu? Itu penjelasan. Untuk apa tujuannya dijelaskan itu? Litatabayyal, supaya di dalam maksudmu tidak bercampur amalan itu dengan amalan yang serupa. Itu maksud. Cuma kemudian ada umat yang menerima sanggup, oh bola begini. Tapi kalau ada orang tidak butuh itu, setiap disambung mugari, katakan hari ini mugari itu 3 rakaat. Nah habis mugari itu fardu. Nyala tagak di belakang dengan konya imam jadi makmum, tak perlu dibaca udah itu. Jadi ketika dia mengingat maghrib akan dia lakukan, otomatis tatabayyaz. Telah terpisah antara amal yang dia lakukan dengan amal yang lain. Apakah dia perlu pula untuk menyebut tindakan lagi? Karena yang dituju maksudnya adalah amal itu telah tertuju tidak bercampur dengan yang itu maksudnya. Nah karena itulah makanya sepakat ulama dalam mazhab manapun tidak ada berbeda pendapat bahwa menyebutkan lafaz niat itu tidaklah kewajiban, apalagi rukun. Ini ada doa awak mencen murah solat baca atau usalli, tidak ada. Dalam mazhab manapun tidak ada. Nah, yang dituju apa? Tamayyuzul amal, terpisahnya amal dari amalan-amalan yang serupa. Nah karena itulah makanya kesimpulan sederhana, soal niat itu buah dari ma'rifatul mar atau ilmu seseorang tentang apa yang dia lakukan. Nah semakin terang ilmunya tentang amal tersebut, semakin cepat kehadiran amal tersebut dalam hatinya. Sama waktu nyabui anak. Kalau sabut anak awak orang namanya tabayang tu saat dulu. Tapi kalau kawan dan sekali-sekali semua kan payah awak menghadirkan. Boleh tekan ada siapa? Mayo. Payah. Jadi orang nak laku pada usolli aku orang jarang solat. Payah hadir. Itu jadinya. Orang yang solat rutin terus ketika dia teringat maghrib saja, tidak bisa dipisahkan dari pikirannya itu. Maghrib itu solat fardu, rakaatnya 3. Kemudian itu dia lakukan lillahi ta'ala, karena bukan perintah Allah tidak akan dia lakukan yang demikian. Nah orang yang rutin melakukan hal yang tersebut, amalan itu tidak membutuhkan waktu, mungkin tidak sampai 1 detik. Kenapa? Ya kalau mau kita bandingkan caranya sebut saja kawan akrab kita, orang yang dekat yang rutin bersama kita. Disebut satu nama saja, utakana saja, galaknya, baju biasanya yang dipakai saja, tentu doa. Tetapi kalau sekali-kali kenal, tahu tak siapa? Aduh pernah semua di mana pengajian, di mana dulunya? Nanti kecil siapa? Payah tadi. Apa itulah orang solat dan jarang-jarang payah hanya mengajarkan. Mengari itu pada rakaat ayo. Nah begitu sebenarnya buah dari ilmu. Jadi niat buah dari ilmu. Nah buah dari apa? Dari kebiasaan, rutinitas, sehingga tidak ada syak dan keraguan. Itu 2 tadi minimal. Nah kemudian hadir lagi apa? Tambahan. Apa itu misalnya mahabbah, dengan rasa cinta kita melakukan ibadah itu. Kenapa? Karena kita berharap balasan cinta pula dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya, maka datanglah kepadanya dengan rasa cinta pula. Dengan
dengan kita melaksanakan ibadah dengan rasa cinta dan sayang dengan ibadah tersebut, dengan tujuan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu tidak akan menjadi beban. Ibadah yang menjadi beban itu ketika seseorang itu melakukannya tidak dengan rasa cinta dan suka dengan ibadah tersebut. Jadi orang memang punya baik mengajar seperti ketika nak ketujuh mengajar. Nah, kenapa dikatakanlah kabirah? Kenapa berat? Karena pada asalnya solat itu tidak disukai oleh syahwat. Jadi ibadah. Balik kita konsep dasar dahulu. Kenapa ibadah itu dinamakan ujian? Salat ujian, puasa ujian, zakat ujian. Karena seluruh ibadah itu tidak disukai oleh syahwat manusia. Itu perlu diingat. Coba tanya ke syahwat. Awak mengeluarkan piti 2,5%. Awak nan tunggal langkah mengumpuannya, memeliharanya, menjaganya, mentongnya pagi petang. Kemudian tipu seorang lain, kenal tidak, tahu tidak, nyadapin dari awal. Tanya ke syahwat, akhirnya syahwat, dah bodoh awak. Awak nak mencari, awak nak menjaga, awak nak tunjuk, awak nak bertanggungjawab. Kini tipu orang tak mengah-mengah mendapati anda begitu saja. Syahwat tidak suka dengan itu. Ibadah puasa tidak disukai oleh syahwat. Dalam lapar, hawi, piti kembali nasi ado dan dari tanah cukui, lama-lama berulai. Tanya ke syahwat, dia katakan, tak bodoh jadi orang. Tuhan, selamat Tuhan. Jadi ibadah, seluruh sifat ibadah itu pada dasarnya adalah tidak disenangi oleh syahwat urusan. Nah, karena itulah makanya dia dikatakan ibtila, dikatakan sebagai ujian. Apakah manusia ini mau tidak mendurhakai syahwatnya untuk mematuhi Rabbnya? Lain nama awak durhaka ke syahwat awak, indah demi untuk mematuhi Rabb Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita mau durhaka kepada syahwat kita demi patuh kepada Rabbul Alamin, nah disitulah kita sukses dalam ujian. Baru sukses. Tapi kalau ada orang memperturuikan syahwatnya tapi ingin dapat pula, ingin mendapat pula sayang Allah, anugerah Allah, kok dapat serupa di tangan awak juga, tapi syahwat diperturuikan juga. Itu bukan orang sukses. Itu orang ahli namanya. Orang yang lemah cara berpikir. Kenapa? Kata Nabi SAW, wal ajiz, orang yang lemah. Apa yang lemah? Lemah nalarnya, lemah imannya, lemah kepribadiannya, manittaba'a hawa. Siapa yang memperturutkan hawanya, memperturutkan nafsunya, tetapi wa tamanna Allah, tapi dia berharap kepada Allah dapat surga. Itu orang yang ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki pertimbangan yang benar. Memperturutkan nafsu tadi dua, tapi surga na iyo belum. Orang yang hebat, orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan syahwatnya. Jadi mahabbah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan penguat dari dua aspek tadi. Sekarang perkara yang kedua, tadi niatnya. Yang kedua adalah yang menjadi rukun
kekhusyukan salat itu, yaitu sukunul jawari, ketenangan anggota tubuh. Itu bagian dari khusyuk. Ketenangan anggota tubuh. Apa dalilnya? Sebagaimana diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dan semisalnya juga dari Sa'id bin Musayyab, dan juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan marfu' dengan sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka yang kita sebutkan tadi, Hudzaifah bin Yaman, itu juga Sa'id bin Musayyab, salah seorang ulama kalangan tabi'in, kemudian juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahum ra'aw rajulan yukthirul harakata fis shalah. Mereka melihat seseorang menggaring di situ dalam salat, namun tanam banyaklah garing. Sado gawin gawe sedang mandi itu Pak. Menggaring itu, yukthirul harakah, banyak sekali bergerak di dalam salat. Wa qala Hudzaifah, jawaban dari orang-orang disebut tadi sama komentar mereka. Baik Hudzaifah bin Yaman, Sa'id bin Musayyab, itu juga Umar bin Khattab, sebagaimana diriwayatkan dari apa kata mereka? Law khasha'a qalbu hadha lasakanat jawarihu. Law khasha'a qalbu hadha, seandainya khusyuklah hati orang ini. Apa kata Umar? Lasakanat jawarihu, tenang anggota tubuh. Jadi kegelisahan anggota tubuh itu menunjukkan hilangnya kekhusyukan dari qalbu. Ini alamat khusyuknya qalbu adalah khusyuknya anggota lain. Jadi kalau anggota lahiriah tubuh manusia, tangan, semuanya bergerak kemana-mana, itu alamat bahwa kekhusyukan di dalam qalbunya hilang. Kok bukan tangan saja ya? Jawari itu masuk mata, orang lalu situ sholat. Bukan hanya tangan dan kaki saja, anggota tubuh. Nah karena itu kita temukan sebagian ulama untuk mewujudkan kekhusyukan qalbu, patuhilah tuntunan syariat dalam hal apa? Dalam perkara apa yang harus dilakukan oleh anggota tubuh. Jadi kalau anggota tubuh itu disuruh untuk melipat dan memegang, pegang. Nah, kita sering anggap enteng gerakan lagi dia. Kan kita sudah belajar nih sholat. Ketika Nabi takbiratul ihram, model ini kan Nabi seperti ini. Nah, tidak seperti orang kemengaranya orang itu. Tapi jari jemari Nabi lurus. Ya boleh lurus. Tapi banyak yang sholat asal. Allah, bantu orang kehilangan nyawa itu. Allah. Serius. Jalankan bagaimana petunjuk syariat yang harus dijalankan oleh anggota tubuh, lakukan seperti itu. Lipat-lipat tangan, posisikan dengan tepat. Ikuti setiap gerak itu. Makanya Nabi SAW membungkus seluruh petunjuk beliau di dalam salat itu, kama ra'aitumuni, sebagaimana kamu sekalian melihat saya.
Nah, dari riwayat-riwayat yang sampai kepada kita melalui hadis-hadis dan asar dari para sahabat, tidak ada Nabi melakukan asal-asalan. Dan sebagian orang Allahu Akbar, mulai di situ. Tidak ada. Yang ada pilihannya jelas. Mau di sini atau mau di sini. Atau dalam mazhab Maliki begini. Tapi jangan dikatakan begini kemudian pandai jari. Ada orang yang Allahu Akbar ini latuk-latuknya jari. Nah, sebagian yang begitu. Sekarang Allahu Akbar. Sekarang ada sebagian yang Allahu Akbar goyang-goyang gitu. Nah, jadi dari mana memulai untuk mengendalikan qalbu? Mulai dari mengendalikan anggota tubuh sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul. Itu langkah awal. Jadi saya tidak sependapat dengan orang yang mengatakan kalau khusyuk solat hati nak perlu layi, kau tak usah dikamen mana, tidak benar. Itu tidak ada petunjuk Nabi seperti itu. Yang penting hatinya buang ya Allah, nak layi, kau hanya simbolik. Tidak, itu bukan hanya simbolik. Itu adalah pertanda ketundukan kita kepada syariat. Jadi karena itulah makanya salah satu rukun khusyuk, bagian dari khusyuk yang menjadi rukun dalam salat, tadi adalah niat. Yang kedua apa? Sukunul jawarih, ketenangan anggota tubuh. Bagaimana menenangkannya adalah isabatus sunnah, sesuaikan dengan tuntunan bagaimana sunnah salat yang dilihat oleh para sahabat, yang diriwayatkan kepada kita melalui asar-asar yang ada. Itu yang harus kita pahami. Nah, dari sana memulai. Tapi kalau perkara itu saja dipandang enteng, maka tidak ada makna kekhusyukan batin dengan melanggarnya jawarih. Tak ada itu. Nyotando khusyuknya batin adalah patuhnya anggota tubuh lain. Itu tanda khusyuk batin. Kalau duraku tubuh lain itu tanda khusyuk batin. Kenapa? Karena makna khusyuk itu khudu'. Kan dari awal sudah kita jelaskan. Apa makna khusyuk? Khudu'. Apa makna khudu' dalam bahasa Arab? Tunduk. Tunduk. Nah, ketundukan lahiriah itu menunjukkan ketundukan batiniah. Itu makanya benar apa yang dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, diriwayatkan juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau itu ketika melihat orang yukthirul harakah, banyak sekali bergerak dalam salat? Beliau mengatakan, "Lau khasha'a qalbu hadha la sakanat jawarihu." Seandainya khusyuklah hati orang itu, la sakanat jawarihu, tenang itu anggota tubuh. Nah, karena itu kasratul harakah, gerakan yang banyak ke salat, gerakan yang banyak di dalam salat itu, kalau gerakan tersebut tanpa hajat, tanpa keperluan, tanpa perlunya, bisa membatalkan salat. Itu makanya ada beberapa fatwa yang berkembang semenjak kita masih di TPA, MDA dulu, menggaring 3 kali turut-turut. Pernah tak dengar fatwa itu? Nah, tapi ada yang kurang fatwanya. 3 kali turut-turut batal salat kalau menggaring itu tidak perlu. Tapi kalau perlu menggaring tidak batal. Nah, karena itu perlu diketahui kapan tidak perlu bergerak dan kapan tidak perlu bergerak.
Apa contoh perlu bergerak yang tidak membatalkan solat? Sering terjadi sekarang. Berbagai musuh, hampir pun dah kematian. Imam sedang baca ayat, orang menelepon. Nah, ringtone HP aku minta ampun lo bunyi. Buaya darat ni. Dengan alasan 3 kali mudarat tadi, akhirnya berbiar saya berdendang-dendang pe tadi. Orang yang sebelah lebih bingung antara keberang atau keberjoget. Nah, ini orang yang punya HP, ini mungkin tidak mau menambah kaji selama ini. Sehingga nak dapat 3 kali menggarik turut-turut batal salat. Padahal batal itu kalau bi ghairi hajah, li ghairi hajah, tanpa hajat. Kalau ikut kau mengadu orang sabu saji. Nah, karena itu hajat dia. Kalau dia terlupa tadi, dia tidak berdosa insya-Allah. Tapi kalau dia sengaja, dia berdosa. Kalau nyobiakan berketerusan, bertambah lama dosa. Kenapa? Bertambah dengan mengganggu orang yang solat. Mengganggu orang solat itu terlarang. Terlarang. Jangankan dengan bunyi ringtone yang alamat palsu jadi itu. Jangankan itu, dengan mengeraskan bacaan kita saja sehingga mengganggu orang tidak dibenarkan. Kan itu yang dikatakan oleh Nabi, la yu'dhi ba'dukum ba'dhan bil qira'ah. Jangan antara kamu satu sama lain itu sebagian dengan sebagian yang lain mengganggu dengan bacaannya. Jadi kalau awak solat surah adalah kawan solat sunat, tu akan dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Orang sebelah solat tak? Bolehkah itu? Tidak boleh. Atau ada orang lagi solat, kita membaca Al-Quranul Karim, kemudian kita keraskan bacaan kita supaya orang itu terganggu, tidak menimbang bahwa dia butuh pula ketenangan. Bolehkah itu? Tidak. Nah, karena itu menjaharkan bacaan, mengeraskan suara, itu pada tempat yang boleh dijaharkan dan dikeraskan. Kalau tidak perlu, tidak usah dijaharkan. Tidak ada pula yang disuruh mensirkan, tapi malah silasinya. Kan ada sebagian yang salah begitu. Orang sebelah macam ni. Jadi tidak begitu. Jadi mengganggu orang. Salat tidak boleh. Itu makanya saya sering ingatkan, bukan ini lepas nanti cerita kita bagaimanakah zikir berjamaah sesudah salat, nanti kita bahas. Tapi yang perlu dipertimbangkan dahulu, jangan karena asyik kita memikirkan ibadah kita, kemudian ibadah saudara kita tidak dipedulikan. Itu egois dalam beribadah. Pokoknya awak bertahlil, orang dari timur serombongan masbuk, atau setidaknya mereka terlambat, mereka juga ingin berjamaah di masjid kita. Pokoknya, nah, kalau ditagar orang, orang menanggapi ustaz dan selesai orang bertahlil ditagar. Tidak begitu cara menyikapinya. Coba direnungkan dengan hati yang tinggi bahwa Nabi SAW telah melarang kita saling mengganggu. Itu maknanya ya bapa dan ibu kan banyak bulan untuk urus masjid. Kenapa semenjak dahulu kita sudah ingatkan umat, tanpa ada edaran Kementerian Agama dan lain-lain, kita sudah ingatkan bahwa yang disuruh untuk dikeraskan, disorakkan, diteriakkan, dikumandangkan keluar masjid itu hanya dua saja, azan dan iqamah. Sedangkan tilawah imam itu kegunaannya untuk diperdengarkan kepada makmum, bukan kau orang yang sedang mengompi di luar. Dia perlu diingat.
Kalau hanya orang yang mengopi itu perlu juga, mungkin tidak juga masalah kalau sebatas itu di kampung-kampung satu masjid. Tapi yang jadi persoalan ketika masjid saling berdampingan, antar masjid akhirnya saling perang mikrofon. Jadi tidak heran kadang jamaah masjid yang satu rukuk dengan takbir imam masjid sebelah. Karena karyawannya itu Allahu Akbar sanggup. Karena hendak saf pertama, saf ketiga, walaupun jarang-jarang tiga saf itu bisa tiba. Nah, saf ketiga tak nampak ini imam sanggup ini, imamnya takbir rukuk aja dulu. Nah, inilah yang tidak mau diingatkan pengurus masjid. Karena pengurus masjid ini bangga pula. Betul. Tarik suara tinggi. Nah, sebagian imam bangga pula memperdengarkan bacaan yang keluar. Padahal bacaan itu hanya tertuju untuk siapa diperdengarkan? Untuk makmum. Dengan ceramah seperti ini di dalam saja. Karena orang di luar juga tidak siap mendengarkan. Tandanya tidak siap itu aja di luar. Kalau yang siap, masuknya ke dalam. Tidak siap. Jadi karena itu anggota tubuh harus tenang dan tunduk. Nah, termasuk juga satu bentuk ketenangan itu adalah menahan hal-hal yang perlu ditahan. Apa contohnya? Menolak, menguap. Jadi kalau orang terasa di dalam sholatnya mengantuk, menguap, dia tahan sebisanya. Ada awak jangan menahan menguap, mendehem tu sebentar. Bantu awak 60, padahal orang banyak lo 60 tapi tak. Nah, itu pertanda bahwa hilangnya kekhusyukan. Kenapa? Karena orang yang khusyuk akan mencoba membuat seluruh anggota tubuh dia, jangankan akan menggelisahkan orang yang samping kiri dan kanannya, malah memalingkan dia dari kekhusyukan qalbunya, itu dihindarinya betul. Nah, makanya sebagian orang nanti dalam salat berjamaah kita jelaskan lebih panjang bagaimana susunan shaf. Sebagian kan ada yang memahami ini tidak salah. Tapi bukan begini saja pemahaman merapatkan shaf. Karena sebagian orang ketika merapatkan shaf kan nyadu jari kelingkiang awak. Nah, benarkah ini terjadi pada sahabat? Iya. Tetapi apakah ini mayoritas sahabat yang melakukan? Tidak. Ada di antara sahabat. Tidak masalah. Kalau orang namanya redakkan dari kelingkiang awak, kayaknya silakan. Tapi dia menggari-gari itu sebentar tu. Kalau sudah ujung jari kawan dia ujung jari awak, dan awak nak lo tanam tu sebentar menggari saja. Nah, akhirnya kita mengganggu. Jadi karena itu perlu kita beribadah ini dikawal dengan tuntunan. So kenapa? Ketika kita tidak patuh dengan tuntunan itu, bukan ibadah kita saja yang menurun kualitasnya, tetapi juga mengganggu kepada ibadah orang. Yang ketiga, yang keempat tadi adalah sukun dan jawari. Yang ketiga adalah al-ittiyanu biwajibat as-salah wa arkaniha kama awjaba Allah azza wa jalla, yaitu mendatangkan apa yang diperintahkan berupa kewajiban dan rukun sesuai dengan petunjuk. Nah, ini yang saya katakan tadi di Sahabatus Sunnah. Tenang anggota tubuh. Bagaimana disuruh seperti itu. Rukuk itu benar-benar seperti apa yang diwajibkan. Kan sudah kita tunjukkan caranya. Angkat tangan, Allahu Akbar. Letakkan di mana? Letakkan di lutut. Kau tak letak di bawah tulang kariang. Bentuknya kesenam pagi. Nah, berarti orang ini tidak menjalankan khusyuk. Kenapa? Karena la ya'ti,
dia tidak melakukan amalan yang disuruh di dalam salat sebagaimana yang diberikan petunjuk dalam pelaksanaannya. Itu khusyuk yang ketiga. Kemudian berikutnya yang keempat yaitu at-tuma'ninah. Tuma'ninah. Makanya Nabi SAW telah mengingatkan orang yang keliru dalam salatnya agar mengulang kembali salat. Kali yang ketiga Nabi tegas-tegas warka' hatta tatma'inna ra'ih wasjud hatta tatma'inna sajida. Nabi tidak lupa mengingatkan, rukuklah sampai engkau tuma'ninah dalam keadaan rukuk, sujudlah engkau tuma'ninah di dalam sujud. Begitu juga dalam ibadat amalan yang lain, Nabi SAW mengingatkan agar jangan tunakir naqra, jangan kamu sekalian seperti burung mematok sesuatu. Kalau ada awak atau ayam namanya. Nah, kemudian di samping itu Nabi mengingatkan bahwa ada orang-orang yang disebut oleh Nabi aswa'un nas sariqatan, orang yang paling pencuri di dalam kehidupan ini. Nah, apa kata Nabi SAW dalam hadis Abu Qatadah Al-Haris ibn Rib'i, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dan Imam Ibn Khuzaimah, aswa'un nas sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah wa kayfa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, atau qala la yuqimu sulbah fil ruku' was sujud. Nah, orang yang paling jahat melakukan pencurian. Ya, dulu orang Mali yang paling babayu. Orang yang paling jahat, manusia yang paling jahat melakukan pencurian adalah orang yang mencuri salatnya sendiri. Yasriqu min salati. Jangan awak masuk. Kalau masuk berarti termasuk dalam kelompok terpidana pencuri salat sendiri. Kalau sahabat berkata, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salati? Ya Rasulullah, bagaimana seseorang itu bisa mencuri salatnya sendiri? Qala la yutimmu ruku'ahu, orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, wala sujudahu, orang yang tidak menyempurnakan sujudnya. Artinya apa? Qala la yuqimu sulbah, yang tidak meluruskan sulbinya. Jadi punggungnya ini tidak dia luruskan, baru begini saja sudah bangkit lagi. Nah, mestinya ketika dia rukuk dia luruskan. Nah, begini. Setelah lurus baru kemudian sami'allahu liman hamid. Begitu juga ketika sujud. Tidak ada orang tidak sampai. Alun sujud, alun rukuk nyala rukuk. Alun rukuk nyala tagak pula. Kemudian berikutnya pas sujud, alun sempat le sujud le duduk. Nah, penyakit sebagian orang solat membawa bacaan solatnya ke gerakan berikutnya, itu karajur. Ayatnya berubah, padahal ayat Allahu Ahad. Allah SWT lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanggalak jangan pengalaman. Ayat dibawa rukuk. Nah, doa rukuk juga i'tidal. Ya kan? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamidah.
Nah ini la yutimmu ruku'ahu. Jadi berhati-hatilah orang-orang ini. Orang yang ini adalah aswa'un nas sariqatan. Manusia yang paling jahat pencurian yang dia lakukan, dia mencuri kekayaan dia sendiri. Itu kan perbendaharaan kita. Salat itu kan awal amal yang akan dihisab. Tahu Allah mencuri surang. Pada dengan itu kita akan berhadapan kelak di yaumul hisab. Kalau selamatlah salat ini, ringan setelah itu amalan yang lain. Tapi kalau tidak selamat salat ini, berat. Itu makanya Nabi ingatkan, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Manusia yang paling jahat pencurian yang dia lakukan adalah orang yang mencuri salatnya sendiri. Qalu ya Rasulullah, para sahabat berkata ya Rasulullah, wa kaifa? Bagaimana itu? Yasriqu min salatihi, seseorang mencuri salatnya. Qala la yutimmu ruku'ahu. Orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, wala sujudahu, tidak menyempurnakan sujudnya. Atau Nabi berkata dalam riwayat lain dikatakan la yuqimu sulbah, tidak dia luruskan sulbinya dalam punggungnya itu, wala fil ruku' wala fis sujud, baik dalam rukuk begitu juga di dalam sujud. Nah, berarti ini bahagian dari apa? Bahagian dari khusyuk di dalam salat. Nah, karena itu makanya Nabi SAW menegaskan tuma'ninah. Makanya ulama fikih mengatakan tuma'ninah itu ruknun min arkan. Jadi kalau kita belajar tentang fikih salat selama ini kan kita jelaskan sujud dengan tumak, bukan sujud saja. Ruku dengan tumak. Nah, setelah itu untuk menjaga agar qalbu itu betul-betul bisa pula sujud. Nah, di sanalah perlunya al-adhkar, doa. Nah, kemudian dari perkara al-khusyuk dalam salat kita sudah bicarakan yang rukun. Itu rukun tadi. Kalau yang tadi yang tinggal, yang berapa tadi? 4 itu. Berarti kalau rukun yang tinggal, berarti cacatlah salah satu rukun, yaitu khusyuk. Kalau cacat rukun, apa akibat salat? Batal. Jadi kalau ada orang yang tidak berniat atau salah niat dalam salatnya, batalkan salat? Batal. Kalau ada orang tidak mendatangkan rukun salat berbagai macam yang tidak sesuai dengan petunjuk syariat, batal tak? Batal. Tidak bisa hanya berhujjah, hatinya kalau madok tak bisa. Kalau ada seseorang yang melakukan gerak banyak, tidak ada hajat dan kebutuhan, batal tak? Batal. Tapi kalau ada keperluan, disuruh di dalam syarat, itu tidak batal. Ini contoh saja, ada orang lewat di hadapan kita, padahal di depan kita sudah ada sutra kita letakkan, atau bahkan sudah ada sesuatu di depan kita, dinding, tiang. Tapi ada juga orang yang ngeyel ya, yang memaksakan diri lewat. Allahu Akbar. Nyo nak lalu nyo ke muka, tak ada hobinya. Belakang ada. Nah, sebagian orang kan tidak takut ketika diperingatkan. Padahal sudah banyak riwayat yang mengingatkan al-maru baina yadayil musalli syaitan. Yang lewat di hadapan orang salat itu, di depan orang salat, syaitan, kata Nabi. Makanya kalau ada seseorang memaksa, maka nak boleh halangi, maka menghalang bergerak. Ini hajat. Kalau maksa juga, falyuqatiluhu, dorong dia. Itu boleh. Itu gunanya sutra. Tapi kalau lewat orang di balik sutra, itu tidak area kita lagi. Silakan. Tetapi di antara ini ada kewenangan kita dalam salat. Ini hajat namanya. Boleh tersuruh. Nah, kita yang lewat pun yang harus tahu diri. Jadi pas sojo. Walaupun di Masjid Haram Makkah, di Masjid Nabawi, hukum asalnya tetap haram. Hukum asalnya dibolehkan karena darurat. Tapi jangan darurat taruh saja. Jadi lapang di belakang orang salat, melangkah juga ke mumpunya. Itu tidak mengerti
namanya itu. Walau bagaimanapun lewat di hadapan orang itu mengganggu. Kalau ada hajat silakan. Seperti handphone tadi, ambil, matikan, masukkan kembali. Tapi jangan jawab loh. Kalau yo sudah sholat, batal karena berbicara. Nah, itu adalah yang keempat, itu adalah min arkan, itu yang rukun di dalam khusyuk. Sekarang ada mutammim, yang menyempurnakan rukun tadi. Jadi ada yang menyempurnakan. Apa itu? Yaitu seseorang ketika di dalam salat tadi hendaklah senantiasa mengisi qalbunya dengan zikrullah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak membiarkan qalbunya khalian kosong. Nah, dahulu para ulama kita mengajarkan ini. Tahu tak? Botol itu tak pernah kosong. Walaupunlah dituangkan isinya dari dalam. Kalau biawak itu majar. Sekali dibiarkan kosong, diisi dia oleh apa? Hawa, udara. Jadi botol kosong berisi air, tumpahkan airnya. Apakah dia kosong sebenarnya? Tidak. Di mana saja ada ruang kosong, di situ udara masuk. Nah begitulah qalbu insan. Ketika dia khali, ketika dia kosong dari zikrullah, maka dia akan diisi oleh yang lain. Makanya para ulama yang biasanya merujuk, bagi yang ada punya Al-Quran, silakan perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada an dzikri, sering gitu. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Taha 124. Kalimatnya perhatikan, wa man a'rada an dzikri. Taha ketemu 124. Apa makna a'rada an? Sudah bertemu? A'rada itu maknanya adalah lupa walaupun sejenak. Jadi lupa walaupun sejenak, berpaling walaupun sekejap. Kalau seseorang berpaling sekejap saja, maka dia akan diisi oleh sesuatu yang itu akan membuat hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, surat Taha tadi 124, ya kan? Coba perhatikan yang lain. Surat Zukhruf ayat 36. Zukhruf ayat 36. Apa bunyinya? Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Artinya bersama. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin.
siapa saja ya'shu ay yu'ridu an dzikrir rahman, berpaling walaupun sejenak dari mengingat Allah yang Maha Penyayang, nuqayyid lahu. Makna nuqayyid, nusabbib lahu syaitan, kami jadikan syaitan memiliki peluang untuk mempengaruhinya. Artinya kami serahkan tadi kendalinya ke syaitan. Dikata nuqayyid, kalau misalnya dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi dikatakan musabbib, kami jadikan syaitan memiliki kemampuan menjadi penyebab bagi dia apa yang diinginkan oleh syaitan. Artinya syaitan terbuka pintu di hadapan syaitan untuk mempengaruhi hamba tadi. Jadi itu berhati-hati. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, ya'shu yu'ridu. Yu'rid maknanya a'rada tadi, sama dengan surat Taha tadi. A'rada an dzikr, berpaling mengingat dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nuqayyid qayyada lahu ar-rahman syaitanan muridan yuqarinuhu yusahibuhu. Nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Maka syaitan itu menjadi qarin. Apa kata qarin? Qarin itu seorang orang atau sesuatu yang mendampingi. Jadi kalau dalam bahasa Arab fushah juga dipakai. Ibu-ibu ini disebut qarinah. Qarinah dari suaminya. Makanya kalau kita membaca berita, ja'a ra'isul jumhuriyah, nah, datanglah presiden republik ini ma'a qarinatihi, bersama qarinah itu istrinya. Qarinah. Kenapa istri dikatakan qarinah? Karena Umair yang tertinggal atau qarinah. Nah, kenapa orang-orang yang kita amanahkan untuk mengawas masjid disebut garin? Garin yang bukan qarin, bukan min, tapi nun. Garin itu kan lahjah orang Arab Saudi, Yaman, garin. Apa makna garin? Ya tadi qarin tadi yang mendampingi, pendamping masjid. Jadi garin bukan imam, berbeda. Di petugas-petugas kita yang tinggal tapi adoro saja, dan garinnya tidak ada tinggal saja. Sana tu tak garin tu. Dan garin itu adalah yang senantiasa di masjid menjaganya, mengawasinya, fasilitasnya supaya bisa dipakai. Itu garin namanya. Nah, dari bahasa Arab qarin. Nah, qarin tadi fahuwa lahu qarin, maknanya apa? Yusahibuhu, yang senantiasa menemani. Coba bayangkan, bisakah seseorang itu ditemani syaitan ketika dalam sholatnya? Bisa, kalau dia lupa mengingat Allah. Jadi jangan heran orang sholat kok digoda. Iya, badannya dan sholat. Anggota tubuhnya saja, tetapi zikirnya tidak dilakukan. Nah, karena itu untuk penyempurnaan kekhusyukan adalah senantiasa di dalam zikir. Artinya, bagaimana cara mengikuti zikir dalam salat? Nah, ini kajiannya di dalam salat berjamaah. Karena itu, kalau dalam salat berjamaah, usahakan mentadabburi apa yang dibaca oleh imam. Karena kita tidak dituntut membaca wajib seperti bacaan imam. Jadi jangan imam lo ditandingi. Imam baca qul a'udzu birabbil falaq, wah baca ulang qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW ketika belum mendengar orang membaca pula di belakang beliau. Ataqra'una wara'i, apakah kalian membaca pula di belakang saya? Nah, ketika ditanya,
Bala ya Rasulullah, iya. Apa kata Nabi? La taf'alu illa bi ummil kitab. Jangan kalian lakukan kecuali kalau Al-Fatihah saja. Itu pun diperdebatkan oleh ulama apakah menjadi kewajiban atau tidak. Nanti kita bahas dalam kajian salat berjamaah. Nah, tapi dalam hadis lain ada bunyi kalimat Nabi begini, "Mayunazi'uni." Siapa tadi yang menandingi saya pula? Artinya apa? Ketika imam membaca, pendapat yang kuat adalah makmum tidak mendanga saja. Kalau mendanga lain sama itu. Tetapi adalah insaf. Apa makna insaf? Yaitu al-istima' ma'at tafahum wa tadabbur. Mendengarkan dengan memahami dan mentadabburi maksud dari apa yang dibaca. Itu makanya kalau solat-solat fardu itu, kalau dapat imam membaca ayat-ayat dan mudah difahami oleh jemaah. Jemaah awak berbeza dengan jemaah di Arab. Undak imam solat nandak kadang-kadang selama itu ayat jemaah aku jarang ini. Tapi bukan berarti kul kalau saja. Tentu itu harus dibawa dua sisi, harus terus imam menyesuaikan bacaan yang bisa dipahami oleh makmum. Makmum juga harus meningkatkan. Karena itu saya menganjurkan himbauan kita kepada seluruh masjid-masjid, ada satu kajian yang jangan dilupakan untuk dilakukan di masjid itu apa? Tadabbur Al-Quran. Kalau cerita kurikulum majelis ta'lim, ada tadabbur tiga apa? Tadabbur Al-Quran. Tadabburi ayat-ayat, apalagi ayat-ayat yang rutin dibaca di dalam salat oleh imam. Untuk awalnya bukan hanya sekadar belajar tafsir, tapi meningkatkan kehusukan salat. So kalau dia dibaca imam tak tahu maknanya, awaklah mengana surah dulu. Nah disitulah masuk peluang syaitan untuk menemani orang tersebut di dalam salatnya, memalingkan perhatian. Jadi kalau ada pengurus masjid yang mendengarkan ini, saya ajak salah satu dan jangan sampai lupa di dalam kegiatan masjid kita adalah tadabbur ayatil Quran. Bukan hanya menghafalkan saja. Saya sudah berkali ingatkan, saya senang dengan program tahfiz Al-Quran. Tetapi tahfiz itu bukan tujuan. Hafal itu bukan tujuan. Tujuan utamanya adalah menjadikan Al-Quran sebagai huda diamalkan. Nah, untuk mengamalkan itu perlu apa? Faham. Perlu tadabbur. Nah, jadi jangan ada pula pengurus masjid mengatakan, diundang Ustaz, akan dikaji terserah dia, buya salah dulu nanti. Nah, utamakan apa dulu? Tadabburi ayat-ayat Allah. Karena dari situ petunjuk itu datangnya. Jadi untuk membantu agar kita tetap ingat dengan siapa yang kita sembah adalah yang pertama tentu adalah memahami bacaan, termasuklah bacaan imam, termasuk juga bacaan yang kita baca baik di dalam qiyam kita, rukuk kita, sujud kita. Itu baru yang pertama, mutammim, menyempurnakan. Untuk penyempurnaan yang kedua adalah mengingat kehinaan kita yang bergelimang dosa. Kehinaan kita berdiri di hadapan Allah dalam keadaan apa? Bergelimang dosa. Nah, itulah maknanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berdiri qanit.
Maknanya apa? Penuh dengan rasa dzul, dengan rasa hina, rasa rendah. Jadi jangan congkak ketika kita berhadapan dengan Rabbul Alamin. Berdirilah dengan rasa hina. Nah, para ulama sering mengumpamakan, kalau selama ini kalian dipanggil dan dihadapkan kepada penguasa, setelah kalian mendurhaka kepadanya, kalian akan datang dengan tubuh gemetar, dengan mata yang sayu, dengan perasaan yang cemas, karena kalian tahu bahwa penguasa ini punya power, kekuatan untuk menjatuhkan hukuman kepadamu. Nah, bagaimanakah perasaanmu setelah kamu mendurhaka setiap saat, padahal kamu menerima nikmat darinya, kemudian kamu datang berhadapan dengannya, dan dia lebih berkuasa dari para penguasa manapun di dunia ini karena dia adalah Malikul Mulk. Apakah kamu tidak punya rasa takut? Apakah kamu tidak punya rasa bersalah? Apakah kamu tidak merasa gemetar berhadapan dengannya? Kalau seandainya pada saat itu kamu tidak diberi kesempatan lagi untuk melanjutkan kehidupanmu, siapa yang akan bisa mencegahnya? Tidak ada. Nah, karena itu untuk menyempurnakan khusyukan, berdirilah tegak di hadapan Rabbul Alamin tadallulan, dalam keadaan merasa dalil, rendah, hina, bukan mutakabbiran, bukan dalam keadaan sombong, merasa nak berdosa saja. Padahal tadi laki orang dah dibaca, pinti orang dah diambil, dan makan kasihan punya, pokoknya mah paling kanyang. Setelah itu tegak Allahu Akbar, seperti tidak bersalah sama sekali. Ini manusia tidak tahu siapa dirinya. Jadi untuk menyempurnakan kekhusyukan tadi, berdirilah di dalam salat dalam keadaan tadallul, dalam keadaan rasa hina, rasa bersalah. Sudah 2. Dia ada 5. Itu nanti guna mungkin dinilai. Baik, kita cukupkan dahulu sampai di sini. Wallahualam lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.